Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada pagi yang semi berkabut ini saya sampaikan satu bahasan penting untuk kita semua, untuk kita mengerti, untuk kita pahami dan kita renungkan. Saya ambil dari buku Al-Mursyidul Amin ila Mau'izatil Mu'minin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada Al-Bab Tsalis, bab ketiga, yang membahas tentang fi asrarit tahara, rahasia bersuci. Beliau mengutip pada awal pembahasannya hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, al-wudu'u syatru al-iman. Kemudian yang artinya adalah wudhu separuh daripada iman. Kemudian miftahus salati at-tahuru, kunci dari salat itu adalah bersuci. Kemudian beliau juga menyitir satu hadis yang dilansir oleh Al-Imam As-Suyuti fi Durar Al-Muntathirah, yang bunyinya adalah buniyad dinu ala nadhafah. Agama itu dibangun di atas kebersihan, yang kemudian di bahasa kita seringkali disebut an-nadhafatu minal iman, walaupun itu bukan hadis tentunya. Kemudian beliau juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah yang bunyinya adalah rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ayat-ayat serupa juga kita dapatkan, misalnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, atau warrujza fahjur wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Beliau dalam hal tahara ini membagi pada empat tingkatan atau 4 maratib. Yang pertama adalah tathhir anil ahdas, pembersihan diri seseorang dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua, tathhir al jawarih anil jaraim wal asam, menyucikan anggota-anggota badan dari kejahatan dan dosa-dosa. Ya, baik dosa mata, kemudian telinga, kemudian mulut, kaki, tangan, dan seterusnya. Yang ketiga, tathhirul qalbi anil akhlaqil mazmumah, pembersihan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Yang terakhir, ini yang paling berat ya, ini rutbahnya dari yang paling mudah kepada yang paling sulit, atau dari paling rendah pada yang paling tinggi, dari yang simple menjadi yang rumit untuk bisa dicapai, yakni tathhir as-sirri mimma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memberi catatan ya di ujungnya itu, wahia taharatul anbiya'i was-siddiqin. Ya. Ini yang terakhir ini, kata beliau, adalah taharah para anbiya, tentu saja para rasul dan siddiqin, yakni pembersihan hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang ada dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada
yang ikhlas karena Allah, ridha karena Allah, tawakal karena Allah, sehingga tidak ada lain kecuali seluruh apa yang kita lakukan, seluruh hati kita dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Laisa fi qalbina siwallahi subhanahu wa ta'ala. Yang lain-lain di clean ya, di clean up, dibersihkan dari hati kita. Nah, ini jelas sekali. Pertama, bahwa kita harus membersihkan raga kita dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, kita mengosongkan tadkhirul jawarih al-jaraim wal asa, membersihkan anggota tubuh kita dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian kita ganti dengan kebaikan-kebaikan, ya, atau tazyin al-jawarih bit-ta'at, dengan ketaatan-ketaatan, dan bil a'malis salihah, dengan amal-amal saleh. Tathhirul qalbi anil akhlaqil madmumah, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Jadi banyak kalau akhlak tidak terpuji ini, ada khianat, ada takabur, ada riya, ada sum'ah, ada hasad, ada dengki, ada kikir, ada ada kikir, ada cepat putus asa, ada malas, ada lembek, ya, yang semuanya menunjukkan al-akhlak al-madmumah. Nah, kita diusahakan agar kita, ya, mesin spiritual kita itu bagus, maka harus dibersihkan hati kita dari jaraim, kemudian dari al-akhlaqul madmumah, dari al-akhlaqul madmumah. Yang terakhir, pemirsa rahmatullah, adalah tathhir asir. Asir itu bagian hati terkecil yang dimiliki oleh manusia, yang sangat rahasia dan hanya diketahui oleh kita semua, oleh pemilik hati itu. Apa yang dibersihkan? Tathhir sirri mimma siwallahi subhanahu wa ta'ala, membersihkan hati kecil kita, nurani kita, bagian terkecil kita, hati terkecil kita, bagian hati terdalam kita dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya Allah di dalam hati dan sanubari asir jiwa kita semua. Tapi kemudian pemirsa rahmatullah, Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menyatakan ini biasanya dilakukan oleh para anbiya dan para siddiqin, para rasul dan aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita al-ahdath, tathhirul ahdath mungkin kita lakukan. Kita suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa lakukan pembersihan diri kita dari anggota tubuh kita ini, dari seluruh anggota tubuh kita bersihkan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga juga mungkin kita bisa clean up dan clear up, ya, hati kita dari akhlak-akhlak yang al-madmumah. Yang terakhir, mari kita berusaha untuk naik dari hanya sekedar tathhirun min ahdas kepada tathhirun min tathhir al-arkan minal jaraim wal asam. Ini sebagai level kedua. Kemudian kita berusaha agar naik lagi pada level ketiga. Tatkala hati kita telah bersih dari dosa-dosa, dari akhlak-akhlak madmumah. Yang terakhir, mari kita bersihkan nurani kecil kita dari sel Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semoga bisa dikumpulkan menjadi as-siddiqin, dan menjadi orang-orang siddiqin yang bisa berkumpul dengan para anbiya al-mursalin. Karena sir kita, rohani kita, bagian terkecil dari
hati kita bersih, suci. Tidak ada selain Allah dalam sir kita semua. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.